Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Kamis tanggal 14 Januari tahun 2021. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan buat kita pada hari ini terangkat dari kitab Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-14. Demikian firman-Nya. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Sampai sejauh itu firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu kamu terang dunia. Kamu terang dunia. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, berbicara tentang terang, saya teringat ketika saya membuang selembar atap seng rumah ke depan pekarangan rumah, di mana ada rumputan, ada kebun saudara-saudara di depan rumah. Setelah 2 minggu berselang, saya melihat atap itu. Saya mengangkatnya, dan ternyata rerumputan yang ada di bawah atap itu semua mati, saudara-saudara. Artinya apa? Ketika kita tidak mendapatkan terang, kematian yang akan terjadi. Dalam arti terang itu begitu penting di dalam kehidupan setiap makhluk hidup. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, belum lagi kita melihat fungsi-fungsi lampu, fungsi-fungsi penerang. Seperti lampu di pelabuhan saudara-saudara atau di bandara udara yang mengarahkan kapal-kapal atau pesawat-pesawat yang datang dan berangkat. Dan begitu juga terang memberikan peringatan terhadap bahaya. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam sapaan ini sangat jelas dikatakan, kamu adalah terang dunia. Artinya hidup kita sangat bermanfaat dan berfungsi. Kalau kita melihat tadi fungsi dari terang yang saya perkatakan di atas. Di tengah keluarga, kita sangat bermanfaat. Di tempat kerja, lingkungan, masyarakat, dan dunia ini. Hal itu akan mendatangkan berkat bagi banyak orang dan memuliakan Bapa kita di surga. Ingatlah saudara-saudara firman Tuhan yang berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Terang dari Tuhan harus dinyatakan kepada seluruh orang, harus diangkat ke tempat yang lebih tinggi, sehingga memberi terang saudara-saudara kepada dunia sekitar, laksana kota yang letaknya di atas bukit, di mana keberadaannya jelas terlihat dan tidak mungkin disembunyikan. Saudara yang terkasih, itulah keberadaan kita sebagai orang percaya yang adalah terang di tengah-tengah kegelapan dunia. Orang lain akan melihat kita dengan jelas, saudara-saudara. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa pelita itu tidak boleh ditaruh di bawah gantang, yang artinya dimatikan, sehingga sama sekali tidak memiliki fungsi sebagai penerang lagi. Atau ditaruh di bawah tempat tidur,
Artinya disembunyikan saudara-saudara, sehingga pelita ataupun terang itu tidak akan bisa menerangi seluruh rumah. Ada banyak saudara-saudara orang Kristen yang menyembunyikan terang itu, sehingga orang lain tidak melihat keberadaan Yesus ada di dalam kehidupan kita, sehingga orang lain tidak melihat bahwa kita adalah suratan-suratan Kristus. Ada banyak orang malu sebagai orang Kristen. Ada banyak orang tidak mau terbeban sebagai pengikut Kristus. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hidup kita tidak boleh menjadi hidup yang ditutupi oleh kata, melainkan harus transparan sehingga bisa terlihat oleh orang lain. Alkitab menyatakan, saudara-saudara, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Tertulis di dalam kitab Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Menjadi terang berarti hidup kita menjadi kesaksian bagi orang lain. Kesaksian hidup kita berbicara lebih tajam dari perkataan kita. Kesaksian saudara-saudara, kesaksian hidup kita lebih penting daripada khotbah yang kita sampaikan di tengah-tengah ibadah. Kesaksian kita adalah khotbah yang hidup. Bila di dalam kita ada Kristus, tanpa harus digembar-gemborkan, orang lain akan tahu dari perbuatan kita bahwa kita adalah pengikut Kristus. Hanya pertanyaannya saudara-saudara, sudahkah kita menjadi terang dan menjadi kesaksian yang hidup bagi orang di sekitar kita? Selaku kita menyatakan diri adalah orang Kristen, kita menyatakan diri kita adalah pengikut Kristus. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, panggilan untuk menjadi terang ini juga berarti panggilan untuk hidup seperti kehidupan Kristus. Sebab Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes 9 ayat ke-5, B, akulah terang dunia. Hal ini menegaskan bahwa seorang pengikut Kristus harus hidup dalam kebenaran dan kebaikan, seperti yang Yesus telah lakukan sebagai teladan. Karena terang itu berbuahkan kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Saudara yang terkasih, mari tetap memancarkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran di dalam hidup ini, karena kita adalah anak-anak terang. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini di pagi hari ini, yang mengajak kami Tuhan untuk lebih memahami bahwa kami adalah terang dunia, karena kami adalah anak-anak Tuhan. Olehnya Bapa, di dalam kehidupan ini kami hendaknya mau menerangi, bersaksi di dalam kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Mari Engkau menerangkan kebenaran firman-Mu ini Tuhan di dalam kehidupan setiap para pendengar dimanapun berada, sehingga mereka mampu menjadi saksi-saksi Tuhan. Dan ketika mereka sakit, mereka akan disembuhkan. Ketika mereka lemah, mereka akan dikuatkan. Ketika mereka berhadapan dengan persoalan, mereka mendapatkan jalan keluar. Karena memang tiada mustahil bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini juga hamba berdoa untuk setiap jemaat yang telah Engkau percayakan kepada hamba-Mu ini. Dan begitu juga yang telah Kau percayakan kepada istriku yang juga adalah hamba-Mu. Berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka. Ketika ada yang sakit, mari Engkau sembuhkan Bapa di surga. Pada kesempatan ini juga hamba berdoa tidak henti-hentinya kepada Itoku Mama Eri. Berikan Tuhan kuasa kesembuhan baginya. Karena memang tiada yang mustahil bagi Engkau. Ketika Tuhan berkarya, segala sesuatu pasti terjadi dan akan menjadi indah. Tuhan Yesus yang baik. Hamba juga berdoa untuk istri dan anak-anakku. Balut bungkus mereka, balut bungkus kami Tuhan dengan kuat dan kasih,
sehingga hidup kami hanyalah untuk mempermuliakan nama Tuhan, sehingga hidup kami hanyalah menjadi saksi dalam setiap hari-hari yang Tuhan beri. Inilah doa hamba-Mu Tuhan, inilah doa hamba yang hamba percayakan hanya di dalam nama Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat.